Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia bisa berjumpa di hari ini lewat suara gembala Gereja Masehi Injili di Belang Mongondo. Dalam tema Sambutlah Dia Penebus Kita. Ada lagu Penebus Dosa karya Charles Hutagalung yang sangat terkenal di kalangan umat Kristiani dan itu sering dinyanyikan baik dari kalangan anak sekolah minggu bahkan hingga orang dewasa. Dan memang itu sangat menyentuh dan menggugah hati, terutama saat menyambut Natal Yesus Kristus. Dan biasanya lagu itu diputar atau diperdengarkan mulai bulan September, orang bilang bulan Berber. Bahkan sampai pada perayaan puncak tanggal 25 Desember. Saudara-saudaraku, karena cinta Allah kepada kita manusia begitu besar, maka peristiwa inkarnasi itu terjadi. Allah menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dengan kematiannya di kayu salib sebagai bukti kasihnya kepada kita. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menebus dosa kita manusia. Nah, pekerjaan penebusan itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Karena pekerjaannya sempurna. Dan sekali lagi, Ia akan menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang setia menantikan Dia. Kita dapat lihat itu dalam Ibrani 9 ayat 28. Nah, oleh karena itu, sebagai umat yang ditebus, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Raja Damai, Sang Penebus dosa kita manusia. Nah, seperti apakah respons atau cara umat atau orang-orang yang sudah ditebusnya menyambut kasih Allah itu? Nah, yang pasti kita akan sepakat untuk mengatakan bahwa respons kita adalah merefleksikan, melakukan kasih Allah itu dalam tindakan nyata. Bersyukur atas kasih-Nya yang luar biasa dan tidak ada duanya itu. Mengorbankan nyawa bukanlah hal biasa. Inilah bukti dari sebuah kasih yang besar dan tulus. Mungkin terbersit di pikiran kita, apakah saya harus mengorbankan nyawa juga untuk orang lain? Tentu tidak, saudaraku. Ada banyak tindakan nyata untuk mewujudkan atau menjawab kasih kita kepada sesama. Terutama dalam menata hati kita. Sebuah hati yang mencerminkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus Allah, yang membawa hidup kita selaras dengan apa yang diinginkan Sang Penebus. Karena Ia datang untuk menyingkirkan segala bentuk kemunafikan, bahkan kefasikan dalam diri dan hidup kita. Sebagaimana kata firman dalam Roma pasal 11 ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Mari menyambut Sang Penebus kita dengan kasih yang tulus, dan jangan lagi hidup dalam kepura-puraan. Jangan hidup dalam kefasikan seperti orang-orang yang tidak mengenal Dia, yang telah datang menebus kita dari dosa. Demikianlah, sehingga orang lain dapat melihat, membaca bahwa ada ciri hidup Sang Penebus dalam diri kita. Hidup yang mudah dibaca, jelas dan terang benderang, yang membawa damai sejahtera bagi semua orang dan segala makhluk. Mungkin kita tidak punya materi, dana untuk dibagikan kepada sesama, tapi setidaknya kita masih punya telinga untuk dapat mendengar keluh kesah anak-anak Tuhan, keluh kesah sesama, sehingga kita masih bisa membuat beban pergumulan mereka jadi ringan. Mampu hidup bersama di tengah perbedaan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, tanpa kehilangan jati diri sebagai umat yang percaya, yang sudah ditebus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.